warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan media yang cetak, media elektronik, televisi maupun online yang telah memenuhi undangan kami. Pada hari ini 15 Juli 2020, BP2MI akan menyampaikan konferensi pers aksi nyata perang melawan sindikasi penempatan PNI non prosedural, sekalipun satgasnya yang akan kami bentuk akan dideklar nanti pada tanggal 17 Agustus 2020 bersamaan dengan hari kemerdekaan, memaknai perang total kami yang sesungguhnya untuk membebaskan PNI dari jeratan para mafia, para sindikat yang selama ini terlibat dalam pengiriman secara ilegal pekerja migran Indonesia non prosedural. Penting untuk kami sampaikan, pertama, pada hari Senin 13 Juli 2020, BP2MI telah melakukan inspeksi mendadak atas laporan masyarakat ke salah satu rumah tempat penampungan sementara calon PNI non prosedural di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata BP2MI yang secara sungguh-sungguh memerangi sindikasi penempatan pekerja Indonesia, pekerja migran Indonesia secara ilegal. Lokasi penampungan tepatnya berada di perumahan Permata Cilengsi, klaster Unik Blok G2 nomor 8 yang merupakan rumah tinggal, bukan balai latihan kerja luar negeri atau BLKLN. Jadi rumah tinggal. Undang-undang tidak memperkenankan siapapun atas nama apapun untuk menampung PNI di rumah tinggal. Yang diperkenankan oleh undang-undang adalah balai latihan kerja luar negeri. Ini adalah bukti telah terjadi penyalahgunaan, di mana rumah dijadikan sebagai tempat penampungan. Di lokasi kami temukan 2 orang calon PNI yang merupakan pasangan suami istri, yaitu atas nama Dewi Purnamasari asal Garut dengan negara tujuan penempatan Singapura, dan Yanto yang akan ditempatkan ke Malaysia. Namun selanjutnya telah dilakukan juga interogasi lebih lanjut mengenai keberadaan 5 orang lainnya. Kedua PNI tersebut akhirnya kami bawa ke kantor BP2MI, kemudian dilakukan proses berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya siang ini jam 14.30 kami akan berangkat ke Barreskrim Polri untuk membawa berkas-berkas dan barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut untuk dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Ini berkasnya ada di hadapan kita, 232 dokumen. Nama calon PNI yang akan berangkatkan semua ada di dokumen yang ada di hadapan saudara-saudara. Dapat diduga nama perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI yang menjanjikan memberangkatkan calon PNI adalah PT Sentosa Karya Aditama dan PT Al Zaidi Ikhwan. Kedua perusahaan ini didapati tertera pada dokumen-dokumen yang ada di rumah tersebut. Dari dokumen yang ada di sana ditemukan juga ratusan berkas, sebagaimana saya sebutkan tadi, calon PNI yang terindikasi akan diberangkatkan ke negara-negara penempatan. BP2MI sudah melakukan pengecekan di sistem yang kami miliki, yaitu sistem komputerisasi P2MI, bahwa 1. PT Sentosa Karya Aditama memiliki SIP 3MI atau izin penempatan dengan nomor SIP 3MI nomor 158 tahun 2017 dengan masa berlaku hingga 12 Januari 2022. Status perusahaan tersebut, P3MI tersebut masih aktif. Sedangkan PT Al Zaidi Ikhwan telah dicabut izin SIP 3MI-nya dengan SK pencabutan nomor 22 tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, atau dapat dikatakan kalau ada yang mengatasnamakan perusahaan tersebut berarti ilegal. PT Sentosa Karya Aditama
Nomor SIP P3MI-nya 158 tahun 2017, 9 Juni 2017. Masa berlakunya hingga 12 Januari 2022. Dari perkembangan kasus yang ditangani oleh BP2MI yang hari ini kami nanti akan membawa kasus ini ke Baris Krim Polri. Kemarin setelah datang Direktur PT Sentosa Karya Aditama melakukan klarifikasi. Klarifikasi pertama bahwa PT Sentosa Karya Aditama tidak terkait dan tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang yang bernama Mego. Jadi si perekrut ini namanya Mego. Ya. Jadi PT Sentosa Karya Aditama melakukan klarifikasi, tidak ada kaitan, tidak mengenal nama Mego, tapi Mego bukan bagian dari karyawan, tidak ada kerjasama, dan memang PT Sentosa Karya Aditama tidak melakukan perekrutan apapun. Jadi PT Sentosa Karya Aditama menyatakan akan menjadi pihak yang akan melaporkan saudara Mego. Memang saran kami begitu, bahwa siapapun perusahaan yang disebut oleh para PMI korban, termasuk oleh ibu atau istri dari Bapak Mego yang kita juga sudah mintai keterangan, yang memiliki hak untuk klarifikasi, silakan, itu hak dari masing-masing perusahaan. Tapi lebih keren saya katakan, kalau memang tidak terlibat harus ikut menjadi pelapor, kan? BP2MI melapor, perusahaan yang merasa dirugikan nama baiknya ikut juga melapor, itu lebih keren. Tapi tentu kami hanya akan menyampaikan keterangan sebagaimana yang disampaikan oleh dua PMI kita dan ibu dari Bapak Mego. Yang keterangan itu tertuang dalam BAP. Pihak kepolisian Baris Krim Polri tentu akan melihat sejauh mana penyelidikan dan penyidikan terkait apa yang kami laporkan dan apa yang nanti diklarifikasi oleh dua pihak perusahaan. Tentu itu menjadi kewenangan dari Baris Krim Polri atau kepolisian. Kami perlu sampaikan, tegaskan di hadapan publik seluruh rakyat Indonesia bahwa apa yang dilakukan BP2MI adalah langkah nyata, bentuk keseriusan BP2MI terhadap perusahaan-perusahaan atau siapapun perseorangan, pihak-pihak yang turut mengambil bagian dalam sindikasi, dalam komplotan sindikat, melakukan praktek kejahatan dalam penempatan PMI secara non prosedural. Saya pastikan kembali bahwa BP2MI bakal atau akan selalu menjadi mimpi buruk bagi P3MI yang nakal, yang melakukan pembangkangan, bahkan praktek kejahatan, yang mencoba bermain baik dengan kemanusiaan, yang tidak menghormati bahkan menginjak hukum di Republik ini, dan mengabaikan kewibawaan negara dengan merendahkan merah putih di bawah bendera perusahaan-perusahaan mereka. Ini adalah bukti bahwa negara akan hadir dan hukum akan bekerja tajam baik ke atas maupun ke bawah. Ini yang menjadi semangat BP2MI, sebagaimana komitmen kami, sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia kepada saya selaku Kepala BP2MI pada tanggal 9 Juni 2020 saat saya dipanggil oleh Presiden di Istana Negara. Presiden menekankan lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itulah yang sedang kami laksanakan hari ini bergandengan tangan dengan semua pihak, yaitu perang melawan sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama, Indonesia pasti bisa. Walaupun muafiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur Sentosa ya? Ya, betul. Jadi terkait dengan yang mengatasnamakan mungkin di daerah Cibubur ya? Cibubur, perumahan Cibubur Indah. Itu ada keterkaitan sama perusahaan Sentosa? Kalau untuk PT Sentosa itu hanya satu, ada di Cikunir. Jadi di tempat lain, apalagi di Cibubur, itu tidak ada sama sekali. Dalam konteks apa yang diberitakan di viral media online maupun di Metro TV, itu sebenarnya berita yang tidak valid. Artinya berita itu juga tidak ada konfirmasi dengan pihak perusahaan. Saya sebagai penanggung jawab, seharusnya pihak media atau jurnalis itu harus mengkonfirmasikan dulu kebenarannya.
Lah ini ada dimuat di Metro TV yang melibatkan keluarga juga, bahwa istri pemilik perusahaan itu telah dibawa untuk menjadi saksi di kepolisian. Padahal perempuan yang dibawa itu dari pihak saya sendiri itu tidak kenal sama sekali. Akhirnya saya juga menjadi beban moral bagi anak saya, istri saya juga. Lah itu kan pemberitaan yang akan merugikan bagi saya pribadi dan perusahaan. Dan untuk permasalahan adanya tindakan sindikat pemberangkatan TKI prosedural ini perusahaan tidak ada sama sekali, dan saudara pelaku dengan perusahaan tidak ada hubungan dari awal sampai detik ini, itu tidak ada hubungan sekali. Dan kalau mereka memakai dengan kop surat maupun stempel itu bisa saja mereka download, karena perusahaan kami punya sistem aplikasinya, mereka bisa download sewaktu-waktu. Dan kita cek download itu memang sudah banyak. Sudah kami hubungi bagian IT di perusahaan kami, dan kami sudah klarifikasi ke perlindungannya melalui Ibu Kombes Reni, dan sudah kami buktikan semua bahwa kita itu apa yang dibuktikan di tempat kejadian itu tidak sesuai dengan apa yang keaslian dan keabsahan di perusahaan kami, seperti itu. Jadi inilah tindakan dari direksi perusahaan Pak terhadap kejadian ini Pak. Apakah merasa dirugikan atau melakukan laporan ke Mabes Polri juga? Oh, sangat-sangat dirugikan. Ini bukan dirugikan untuk pribadi saya sendiri, ini perusahaan pencemaran nama baik. Bagaimana perusahaan ini mengakibatkan menjadi kesulitan nanti dalam beroperasi lagi, apalagi nanti terjadi hal-hal sesuatu yang lain. Ini pasti saya akan melaporkan pihak pelaku itu ke Mabes Polri sesuai dengan apa yang saya sampaikan di media ini. Hari ini juga kami akan melakukan pembuatan lapor ke Mabes Polri. Oke Pak Direktur Sentosa Karya Ditama, ya terima kasih atas informasinya ya. Selamat siang. Selamat siang.